I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget it. I wanted to, and it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go, but it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a Om bouquet. Agus, Say a mistake, drink my troubles away. One Ya, more Om glass of Aldi. champagne Om and you Peron belum know join nih kelihatannya. Udah belum sih? Udah di WhatsApp nih, udah jawabnya udah oke sih. Oh, oke oke. Udah jam 10. Siap siap. Boleh saya admit, Pak, attendinya? Ini udah jam 10 ya udah. Thank Boleh. you. and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. Here's your perfect. My best was fine. How I tried to be great for you. Flawed by design, you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. I don't know what it is that you've done to me, but it's caused me to act in such a crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, oh no, no, it's a feeling that I wanna stay. Cause my heart starts beating triple times with thoughts of loving you on my mind. But I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and something takes over me. In the days your love so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me, by my side. I swallow all of my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love makes me. Time after time, I try to find it. But your love is strong and it keeps on holding on. Systems down with you around, try fighting. In my condition, I don't wanna be alone. 'Cause my heart starts beating triple times with
I can't weaken the knees, I can hardly see. I lose all control, and something takes over me. And the days of love so amazing. This is not a phase. I want you to stay with me. From the side, I swallow all of my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love makes me weak. Is my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah, 'cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. Mm-hmm. These feelings are hard to find. Feelings are hard, but I feel them in my chest. A tiny war within. But when I pull you closer, girl, I can't explain, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, yeah. And I know that it hurts sometimes, that it hurts sometimes when I'm with you. And I know that it hurts sometimes, that it hurts sometimes when I miss you. And I know that it's on your mind, that it's on your mind when I kiss you. But I wanna do whatever you wanna do. I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard to find. Two, one, two, three. 몇 시간째 받지 않네요. 큰일 났어. 내 맘 같지 않네요. 아까는 내가 진짜 잘못했어. 전화해. 아마도 그대 방에 누워 있겠죠. 아니면 어디 시끄러운 곳에서 내 욕하고 있겠죠. 괜찮아. 저기 하지 말. 제발 이해해줘. 미안해. 미안하다는 말이 더 쉽겠지만 미안해. 도대체 뭐가 미안하냐 묻겠지만 미안해.
sorry. 그녀는 복잡해 난 칠판 앞에 문제야 같아. 답이 안 나와 나 수학 못해. 유부남인 친구 형들에게 물어봐도 빨리 사과해 남자가 그러면 안 돼. I'm trying to work. Baby I'm sorry. 다른 말 뭐가 더 필요한지 당연히 말을 안 모르지 미안해 미안 뭐 와인이 리베디 알아먹어줘 내 사랑을 사랑과 전쟁에서 I don't want war 너가 지금 내게 내리는 형벌도 알게 받을게 다만 잘해줬던 때도 참 착해서 내게 판결을 내려줘요 너의 화를 막으려고 돈을 써서 이유 막 싸울 때 욕을 써서 Selamat pagi. 내가 미안해 Oke, masih ada lagu nampaknya. Saya juga ikut joget-joget nih. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Boleh saya diinfo terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Wow, ini speaker-speaker saya juga Ya. sudah hadir. Saya mau menyapa dulu nih. Halo Bapak Rudiono, selamat pagi. Selamat pagi Alina. Pagi, sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali. Bapak Yonatan apa kabar nih? Jumpa lagi nih kita hari ini. Ya, baik. Hai, baik, senang sekali. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin ada yang sekarang sedang WFH atau WFO, boleh nih saya mau nanyain kabarnya dulu. Apa kabar nih hari ini? Sehat ya? Boleh diketik di kolom chat nih Bapak Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Wow, senang sekali. Selamat pagi, salam sehat tuh. Semuanya sehat nih Bapak Rudiono nih. Semuanya sehat selalu. Wah, senang sekali ya. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa di pagi hari ini ya. Nah, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung nih Bapak Ibu dalam webinar Inspirasi Security, Pengetahuan Solusi Cloud Security Gateway, Perlindungan untuk Transformasi Digital Perusahaan Teknologi Forcepoint. Nah, persembahan dari Forcepoint, kemudian dari Mitra Integrasi Informatika dan supported by PT Sinex Metrodata Indonesia. Kalau saya lihat nih di layar ini nih Pak, saya tertarik dengan hashtag cara kerja baru nih Pak. Nah, cara kerja baru ini kan sekarang yang sedang dinikmati sebenarnya, sedang diperjuangkan bersama nih di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia sebenarnya ya. Kalau misalnya kemarin nih saya mau curhat sedikit. Tiba-tiba saya dapat notifikasi nih dari Instagram saya nih, ini kan Instagram pribadi ya. Tiba-tiba dapat notifikasi ada yang mencoba untuk menge-hack akun. Nah, ini kalau misalnya dari skup pribadi. Apa kabar kalau misalnya yang ini adalah skup yang lebih besar yaitu skup perusahaan? Akan berbahayakah atau akan seperti apa apabila tidak dilindungi? Mengingat sekarang kita sedang berpindah ke transformasi digital, baik semuanya bekerja secara remote working. Sekarang udah nggak WFH ya trennya ya, sekarang bisa kerja dari mana aja nih remote working. Nah, hari ini secara istimewa untuk itu Forcepoint Mitra Integrasi Informatika dan Sinex Metrodata Indonesia akan mengupas tuntas mengenai keunggulan dan pemanfaatan teknologi Forcepoint Cloud Security Gateway yang meliputi Service Integrasi Web Security, CASB, DLP, fitur UEBA, dan Remote Browser Isolation atau RBI. Pastinya yang akan disampaikan oleh speaker-speaker saya yang luar biasa untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir. Speaker-speaker saya sudah ada nih di layar Bapak Ibu yang sudah siap untuk menyapa Bapak Ibu nanti. Pada sesi opening speech akan dibuka oleh Bapak Rudiono selaku Product Marketing Manager dari Mitra Integrasi Informatika. Yang nanti akan dilanjutkan solusi terupdate nih dari Bapak Yonatan Peranto selaku Sales Engineer Forcepoint Indonesia. Dan nanti akan ditutup oleh sesinya Bapak Agus Lukianto selaku Product Marketing Sinex Metrodata Indonesia. Nggak hanya informasi aja yang akan dibagikan, hari ini kita juga bagi-bagi banyak sekali hadiah nih untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti ada door prize kita hari ini ada 3 buah produk, yaitu Samsung Galaxy Buds Live, kemudian Mi Remote TV atau Mi Stick, dan kemudian Mi Band. Nggak hanya itu aja, karena nanti kita juga bagi-bagi e-voucher nih. Nah, di sesi quiz, jadi pastikan Bapak Ibu untuk securing your position juga, jangan kemana-mana. Untuk tetap berada di webinar dari awal hingga akhir. Untuk informasi, Bapak Ibu yang sudah mendaftar nih, sudah register, nanti data Bapak Ibu akan kita undi nih di undian door prize di akhir acara. Jadi pastikan untuk tetap berada di ruangan webinar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan kemana-mana.
Kemudian nanti di sesi kuis, kita punya sesi kuis yang menarik dengan hadiah total jutaan rupiah ya. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib nanti mengisi feedback form dari kami semua ya. Jadi pastikan Bapak Ibu juga untuk mengisi feedback form dengan data yang lengkap karena data Bapak Ibu nanti akan kita masukkan untuk bermain kuis hari ini ya. Baik. Nggak usah berlama-lama lagi. Untuk informasi nanti apabila ada pengundian hadiah, pastikan nama Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus hadir di ruangan webinar sampai acara berakhir. Harus ada respons di kolom chat ya. Kalau enggak, kami akan menganggap gugur dan mengundi ulang. Oke, tidak usah berlama-lama lagi karena saya juga ingin segera mencari ilmu nih sebanyak-banyaknya di webinar hari ini. Untuk itu saya akan langsung saja mengundang dengan hormat Bapak Rudiono selaku Product Marketing Manager Mitra Integrasi Informatika untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dan memberikan welcoming spesial. Halo Bapak Rudiono, silahkan Bapak Rudi. Halo Alina, terima kasih Alina untuk waktunya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama PT Mitra Integrasi Informatika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya, meluangkan waktu di pagi ini untuk bisa join di acara sesi kami webinar solusi dari Forcepoint. Tentu kalau kita tahu saat ini mungkin dari kebanyakan company sudah mulai shifting dari on-prem ya, infrastruktur mereka dari on-prem kemudian shifting ke cloud, dan ini sudah menjadi tren dan kebanyakan mungkin value-value lebih dari cloud sudah mulai kelihatan dan mulai dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga demand-nya untuk kebutuhan cloud ini cukup tinggi. Nah, tentunya dengan perpindahan infrastruktur ini dari on-prem ke cloud juga akan diikuti dengan perubahan akses dari resource-resource yang Bapak punya. Tentunya yang semula hanya menggunakan akses dari kantor ya, dengan perpindahan infrastruktur ke cloud tentunya akan lebih fleksibel dan bisa diakses dari semua tempat. Dan tentunya ini juga sebagai jawaban dari kondisi kita yang sekarang lagi pandemi ya, Bapak Ibu sekalian, di mana tadi kita sudah mulai menerapkan cara kerja baru atau remote working, which is kita bekerja sudah tidak dibatasi dengan lokasi dan area, jadi kita bisa bekerja di mana saja, dan tentunya environment yang sangat cocok dengan hal ini adalah menggunakan cloud platform tentunya. Nah, di sini sehubungan hal tersebut juga kita coba akan melakukan sharing ya ke Bapak Ibu sekalian tentang solusi dari Cloud Security Gateway dari Forcepoint. Tentunya solusi ini tentu sangat berkaitan erat dengan tren tadi yang saya ungkapkan di awal, dan Forcepoint punya solusi-solusi yang cukup bagus ya, cukup handal, yang bisa membantu kita untuk lebih secure dalam hal mengamankan data, mengamankan jalur akses juga pada saat kita melakukan akses tersebut. Dan untuk lebih detailnya nanti tentunya dari prinsipal kami akan lebih menjelaskan ya fitur-fitur dan benefit-benefit apa yang nanti kita bisa dapatkan dari Forcepoint. Dari saya mungkin tidak berpanjang-panjang lagi supaya dari Bapak Ibu sekalian bisa segera mendapatkan informasi yang lebih dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga event ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke Alina. Silakan Alina. Amin Pak Rudiono, semoga semuanya hari ini dapat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ya dari webinar kita pada hari ini ya Bapak Rudiono ya. Ya, oke Bapak Rudiono, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya Pak Rudiono ya. Ya, sama-sama Alina dan rekan-rekan semua. Baik, itulah tadi welcoming speech dan kalau saya lebih sukanya menyapa sebenarnya, menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Dari Bapak Rudiono selaku Product Marketing Manager dari PT Mitra Integrasi Informatika. Terima kasih banyak. Baik, kita akan melaju ke sesi solusi update kita hari ini. Hari ini saya punya Bapak Yonatan Peranto selaku Sales Engineer dari Forcepoint Indonesia yang sudah bergabung bersama saya nih. Halo Pak, sehat ya Pak? Sehat.
Oke, baik. Wah, ini Bapak kayaknya lagi di pegunungan ya. Ini contoh sebuah remote working nih kayaknya ya, Pak ya. Mm-mm. Oke, baik. Bapak Yonatan, boleh dong dikasih kisi-kisi terlebih dahulu. Hari ini kira-kira tuh kita akan membedah apa sih gitu? Jadi ya ini terkait dengan topik digital transformation yang kurang lebih terpaksa karena keadaan ya. Jadi saya yakin semua organisasi pasti ada roadmap digital transformation-nya. Ya, betul. Tapi mungkin settingannya dalam waktu 10 tahun gitu. Nah, tapi gara-gara pandemi jadi Lebih harus cepat tahun ya, Pak ini ya? juga, iya harus dipercepat ya. Bener. Ya itu udah ya nggak usah kita ceritain lagi lah ya. Sekarang kalau organisasi yang murni mengandalkan on-prem kayaknya megap-megap gitu. Saya agak sedih juga sih kayaknya waktu pandemi itu saya ya iseng-iseng kan ya ke 21 cuma buat beli minum doang, beli kopi gitu. Saya lihat kasihan juga nih 21 berapa 6 bulan lebih ya. Kayaknya Lebih ya, bioskop lebih. setahun tutup ya. Hampir setahun, betul. Iya betul. Cuma ngandelin Jualan popcorn ya GoFood sekarang ya. doang sama GrabFood doang gitu. Bener. Nah, terus juga banyak restoran lain yang saya kalau perhatiin justru yang lebih sedih restoran yang hanya buka di mall. Kalau teman-teman Oh lihat ya iya. kayak Pensius gitu-gitu, aduh, saya lihat sedihnya banget karena dia di mall itu ongkos delivery ke perumahan ya. Kalau saya kan tinggal di daerah Ciledug, nah ongkos perumahan delivery kan tinggi, orang nggak bakal beli dari dia. Benar. Nah, jadi dia udah dia walaupun partner GrabFood dia nggak dapat order. Nah, terus juga dia biaya sewanya lebih mahal daripada resto pinggir jalan ya. Wah, jadi double kenanya. Pegawainya juga lebih banyak. Nah, jadi ya quote unquote ya memang keadaan yang memaksa kita gini. Tapi akhir-akhir ini sih saya lihat begitu kayaknya vaksin segala macam, orang juga sebagian udah ngantor, udah agak rame lagi ya. Terus bahkan saya kapan ke Senayan gitu ya, 21 kayaknya udah boleh nonton ya. Orang udah banyak yang nonton bioskop. Udah Pak, kemarin kalau yang di area daerah tempat saya Serpong udah mulai dibuka juga. Iya. Semoga itu ya terus berkembang. Mungkin itu ya dibantu kemarin dengan BTS McDonald ya, jadi ojol untungnya lumayan besar. Bukannya langsung dikasih sanksi ya? Iya, McDonald langsung ditutup Iya, semua. langsung dikasih sanksi sama pemerintah. Baik, untuk informasi Bapak Ibu apabila nanti ada pertanyaan nih selama presentasi berlangsung, silakan langsung ketik di kolom chat ya, nanti akan dibantu dijawab oleh Bapak Yonatan. Baik Bapak Yonatan, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, sama seperti yang udah kita review tadi sedikit ya. Jadi saya yakin semua organisasi pasti ada roadmap ke arah digital transformation karena memang untuk stay kompetitif ya. Jadi bikin bisnis proses lebih dinamis, lebih bisa diakses dari mana saja gitu-gitu. Cuman ya tadi gara-gara ada pandemi ini jadi kurang lebih terakselerasi secara sangat pesat gitu. Nah, jadi di Force Point kita juga ada solusi untuk membantu. Sebenarnya solusi kita pada awalnya didesain sebagai hybrid karena kita juga nganggap nggak mungkin orang serta-merta pindah workload dari yang on-prem gitu ya, langsung ke on-cloud dalam waktu mungkin 3 bulan, 6 bulan. Karena itu kan pasti butuh effort yang sangat gede ya. Jadi nggak ada orang transformasi digital itu secara big bang gitu, nggak ada. Baru mungkin akhir-akhir ini doang ada ya. Jadi kayak dalam waktu 6 bulan email harus pindah ke 365 gitu-gitu. Itu kisah-kisah 2020. Kalau pada best practice-nya sih seharusnya hal itu nggak akan terjadi. Jadi mungkin biasanya orang migrasi usernya manajemen level dulu gitu, 20%, 30% per grup gitu. Cuman ya karena keadaan dipaksa langsung cepat-cepat, ya itulah kita sama-sama tahu. Nah, jadi
Kenapa digital transformation itu terjadi? Karena buat kolaborasi sih intinya. Jadi digital transformation itu intinya sih sebenarnya kolaborasi dibikin secara mudah dan cepat dan murah. Jadi kalau zaman dulu misalnya kalau teman-teman masih tahu teknologi email on-prem ya. Email on-prem itu saya ingat zaman-zaman saya ada kuotanya tuh. Satu user cuma boleh mailbox-nya mungkin 100 mega kalau zaman saya dulu ya, 20 mega atau 50 mega gitu. Terus bertahap jadi segiga gitu-gitu. Terus kalau mau ngakses file ke dalam harus pakai VPN. Nah, terus ditambah lagi VPN-nya harus ada beberapa tempat menggunakan NAC gitu. Jadi dicek dulu nih PC yang mau connect ke VPN-nya terdaftar atau enggak gitu-gitu. Terus dibikin banyak lah gerbang-gerbangnya. Terus kalau mau sharing ke pihak luar ada yang nggak bisa pakai flash disk gitu ya. Jadi cuma boleh pakai flash disk atau yang nggak bisa pakai flash disk cuma boleh ngeprint atau cuma boleh ngirim lewat email, tapi itu size-nya juga terbatas. Mungkin ngirim email cuma boleh 10 mega, paling gede, gitu-gitu. Kalau udah mulai size yang agak jadi terganggu. Nah, itu kisah dan limitasi on-prem. Karena di on-prem itu ya berhubung ada elemen capex ya. Jadi kalau kita misalnya mau implement SAP, ya kita harus beli server SAP-nya, terus beli software license SAP-nya per modul, terus mungkin bayar vendornya gitu-gitu. Jadi ada elemen capex. Nah, organisasi ya pasti ngitung-ngitung lah ya, ngitung-ngitung pengeluaran segala macam. Wah kita nggak usah gini-gini. Nah akhirnya kolaborasi dan juga integrasi agak limited karena ujung-ujungnya duit gitu. Nah, digital transformation itu bertujuan untuk mengeliminasi itu semua dengan menghilangkan capex gitu. Jadi subscription model. Jadi kayak ibaratnya kayak Netflix kali ya. Kalau saya sih suka analogi digital transformation itu kayak Netflix. Jadi kalau yang on-prem-nya gitu, kita sekali nonton mungkin habis 60.000 kali ya, 50.000 gitu. Nah, kalau kali seminggu, kalau tiap minggu itu kita nonton bioskop, mungkin sebulan habis 200.000 gitu. Nah, dengan Netflix kita bayar mungkin sebulan ada yang paket 90, ada yang paket 150, tapi kita bisa nonton tiap hari sebenarnya, kayak gitu. Jadi segala macam dibikin seefisien mungkin. Nah, kenapa bisa efisien? Karena sharing resource di cloud gitu. Nah, tapi digital transformation itu ada challenge-nya juga, terutama di sisi security. Begitu resource itu kan umumnya di company isinya banyak data-data konfidensial dan sensitif ya. Begitu resource itu dia dipindahkan ke atas, lalu mungkin ditukar menukar dari level atas gitu ya. Kayak kalau G Suite sharing langsung, 365 juga bisa sharing. Terus Salesforce mungkin lebih keren lagi. Business partner kita bisa kasih akses masuk ke Salesforce kita gitu, walaupun di limit. Nah, itu harus ada yang bisa monitor. Soalnya kalau nggak ada visibility ya mungkin bakal banyak. Saya yakin sih mungkin di Indonesia sekarang udah banyak ya kasus-kasus kebocoran data kayak yang bulan lalu BPJS ya. Saya yakin sih udah banyak, tapi mungkin nggak ketahuan aja atau gimana. Karena ya selama setahun user dengan minimum supervisi dibiarin kerja dari rumah, terus difasilitasi akses ke kantor. Nah, itu sih ya gimana ya, kalau saya ngelihatnya sangat beresiko banget gitu. Jadi
nomor satu adalah visibility dan kontrol dari user-user yang remote. Nah, terus karena tadi isinya data itu sensitif, itu tersebar sekarang, nah harus bisa diawasi penggunaannya. Lalu yang paling penting usernya juga terus dimonitor gitu. Jadi ya dia mungkin kerja dari mana, keliling-keliling, tapi company harus tahu gitu pergerakan dia, aktivitas dia. Nah, jadi di Forcepoint ini kita solusi SASE-nya, security stack SASE-nya itu mengtitik beratkan di monitoring data. Karena ya kalau teman-teman tahu Forcepoint ini memang dari awal pendirinya WebSense gitu ya, itu fokusnya memang lebih ke arah data protection. Jadi kita ya solusi DLP segala macam lumayan cukup mature lah ya. Terus udah banyak dipakai di company dan government level lah. Nah, tapi tetap di cloud security ini ya kita tetap hadirkan fitur-fitur threat protection dan application protection yang standar gitu. Jadi tetap usernya walaupun dia kerja di off-prem, tetap dapat perlindungan sama dengan sewaktu dia kerja di on-prem. Soalnya salah satu kelemahan work from anywhere itu adalah biasanya company itu adalah pakai fortress model ya. Jadi di HO itu banyak barang-barang security-nya, firewall lah, bla bla bla, ditumpuk IPS segala macam. Tapi begitu pandemi gitu, user kerja dari rumah, ya udah dia otomatis nggak bisa menikmati perlindungan yang disediakan di data center gitu. Yang nikmatin mungkin server. Oke, nah dengan berfokus kepada data, jadi SASE kita ini semua fokusnya ke data ya, titik beratnya. Jadi dengan itu diharapkan ya, ini dua sih sebenarnya. Mouse saya kelihatan nggak ya? Enggak ya? Ntar ya saya pakai ini laser pointer. Nah, jadi sebenarnya intinya dari data first SASE itu adalah ini, reduce risk sama streamline compliance. Soalnya kalau policy enforcement secara security itu saya sih yakin semua cloud security vendor itu sama ya. Maksudnya kayak IPS gitu, signature-nya mungkin 80-90% sama antara semua vendor gitu. Nah, di kita karena kita fokusnya di data, jadi sebenarnya yang dilindungi adalah data karena threat centric itu kita yakin udah berlapis-lapis ya. Jadi mungkin endpoint usernya udah pakai anti malware gitu. Terus teknologi mail server gitu ya atau mailbox itu pasti ya umumnya orang pakai ya anti spam segala macam, anti malware di level email. Terus kalau untuk web browsing umumnya juga orang pakai ya semacam kayak cloud proxy gitu untuk melindungi. Nah, jadi yang diferensiatornya dari Forcepoint itu adalah kita fokus di data karena bagi kita data itu ya cukup sensitif sih. Apalagi sekarang di era work from anywhere gini ya. Nah, jadi intinya kita mencapai dua ini, reduce risk dan streamline compliance. Nah, apa komponen data first SASE kita? Nah, jadi data first SASE kita itu sebenarnya kalau kita nyebutnya microservices. Jadi microservices itu adalah produk-produk Forcepoint yang dalam bentuk on-prem, kayak mungkin NJV kita, DLP suite kita, terus web proxy, segala macam, sandbox, dan behavior analytics, itu dibungkus jadi kayak semacam security stack. Jadi ini kalau old versionnya seperti ini. Nah, new versionnya ini semua dibungkus jadi satu solusi gitu. Jadi satu solusi ditaruh di cloud dan dia streamline. Jadi teman-teman nggak usah mikirin integrasi gimana integrasi DLP sama firewall gitu.
nggak usah mikirin firewall integrasi sama websec sama mungkin RBI atau apapun itu, karena itu udah security stack-nya udah di quote unquote dijahit ya oleh Forcepoint. Jadi user tinggal bayar subscription aja, langsung bisa dikonsum gitu. Nah, seperti ini semua SASE udah pasti protect akses ya. Jadi user mungkin diatur, bisa browsing kemana aja, terus bisa diatur ngemail kemana aja juga bisa, terus diprotek dari sisi IPS, diprotek dari sisi mungkin aplikasi ya, jadi traffic yang keluar mungkin cuma boleh HTTPS, FTP segala macam. Tapi ya tadi akses centric itu pada umumnya nggak terlalu memperhatikan data, karena untuk data itu ya memang expertise-nya beda ya. Jadi untuk company banyak yang fokus ke arah threat, ada juga yang fokus ke arah data. Nah, Forcepoint ini sebenarnya fokus ke arah data. Jadi ya knowledge kita terhadap data protection, life cycle, segala macam itu cukup mature. Jadi hal ini yang kita implementasikan di solusi SASE kita. Ini by the way, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Saya soalnya kadang kayak ngelantur gitu, ngobrol mulu, takutnya orang nggak ngikutin lah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di solusi SASE kita otomatis dari level akses kita protect ya. Jadi dari network ya standar lah ya. Semua traffic yang ke SASE encrypted. Terus ada semacam IPS-nya, intrusion-nya kita signature base. Ya yang malware juga kita kill dari sisi AV, anti malware. Terus ada sandboxing. Jadi kalau konten-konten yang kira-kira tanda tanya kita execute di sandbox, lalu kalau misalnya berbahaya lalu ya kita drop atau segala macam. RBI, remote browsing isolation. Jadi untuk konten-konten atau destination yang sebenarnya bukan malicious tapi kayak unknown ya, alias belum ada di database atau kira-kira dianggap ini sebenarnya beresiko tapi bisnis minta akses gitu. Nah, itu kita deploy RBI ini teknologinya sih semacam user mengakses konten tersebut atau destination tersebut dari remote PC gitu. Jadi dia kayak remote desktop ke PC lain, dari PC itu baru mengakses konten tersebut. Nah, ini sih fungsinya buat mutus kill chain ya. Jadi rantai penyebaran threat itu terputus. Jadi sebenarnya mengakses konten dan destination-nya itu adalah PC remote tersebut gitu. Terus dari sisi apps ini kita bisa mengatur akses granular dari tiap user. Misalnya untuk 365 dia cuma boleh ngakses dari PC kantor atau ngedownload data sensitif dari PC kantor. Terus dia cuma boleh ngedownload kalau lagi di Indonesia, hal-hal seperti itu. Cuma boleh nge-share kalau datanya nggak sensitif segala macam. Terus kalau dari web ya dia standar lah, cuma boleh mengakses web-web yang relate ke bisnis. Jadi nggak boleh. Mungkin dari jam 8 pagi jam 8 pagi sampai jam 5 sore nggak boleh ngakses ke shopping website gitu misalnya. Walaupun dia di rumah, jadi kan ibaratnya kan work from home atau work from anywhere, kata kuncinya sebenarnya di work ya, harusnya tetap kerja gitu ya, harus business related. Nah, terus untuk ZTNA atau kita nyebutnya Forcepoint Private Access itu apabila customer ada kayak semacam legacy atau on-prem
homemade application yang di host di data centernya, yang kalau mungkin dalam praktek terdahulu itu diakses menggunakan VPN ya. Jadi kan biasanya dulu orang pakai VPN kalau akses aplikasi internal. Nah, kita bisa pakai ZTNA. ZTNA ini memberikan granular akses per user, itu beda. Kalau dulu VPN kalau nggak salah, kalau connect VPN usernya dapat IP dalam terus baru diaturnya dari situ gitu ya. Kalau dengan ZTNA ini per user dikasih granular akses, dia cuma boleh ke aplikasi internal A tapi nggak ke aplikasi internal B gitu atau C. Nah, dan ini semua integrated single agent, jadi dia nggak usah login lagi. Dia begitu dia nyalain PC, login ke Windows atau Mac gitu ya, endpoint-nya akan unified agent ini akan connect, redirect semua traffic X yang ke arah luar ke SASE platform kita. Nah, di sini kita cek segala macam, kita atur policy-nya. Jadi usernya juga kalau misalnya ZTNA dia ngakses ke aplikasi internal, dia nggak perlu login lagi gitu. Cukup sekali lah loginnya dari agent. Dan di atas itu semua ada DLP, jadi data protection kita yang enterprise level, kita bisa support custom data fingerprinting ya. Jadi kalau biasanya enterprise level DLP pembedanya adalah di custom dataset. Jadi kalau regular dataset kayak KTP atau kartu kredit gitu-gitu sih saya yakin semua produk DLP punya. Tapi once udah mulai custom, mulai kita mulai mengarah ke database fingerprinting, jadi spesifik ke organisasi tertentu kan pasti ada tuh data sensitif yang memang hanya dia yang menggunakan gitu, mungkin terletak di database-nya atau di file repositorinya. Nah, itu kita bisa fingerprint, terus kita bisa detect data itu pada saat keluar. Nah, dan satu lagi keunggulan Forcepoint adalah di samping SASE tersebut, kita ada elemen behavior analytic yang tadi disebut UEBA. UEBA itu User Entity Behavior Analysis, di mana dia ada di objektif yang monitoring user. Jadi pada saat user itu berinteraksi, bekerja, dia kirim-kirim data, browsing, ngetik, kirim-kirim file, ngeprint, segala macam, aktivitas dia secara continuously dimonitor oleh kita. Lalu dari situ menghasilkan risk score. Nah, ini contohnya, orang ini risk score-nya 53 gitu. Nah, risk score ini berasal dari mana? Dari semua aktivitas dia. Misalnya dia LinkedIn nyari-nyari kerjaan, nah itu risk score-nya naik tuh, naik misalnya 5 atau 10, berarti ini orang udah nggak betah gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, jadi pertama kita recap lagi, harus secara akses usernya terprotect, baik dia mengakses web atau cloud app. Terus kedua, akses dia terhadap aplikasi internal harus terkontrol, yang tadi melalui private access, jadi aksesnya diberikan secara granular, user A cuma boleh ke aplikasi A, nggak boleh ke BC gitu. 3, data itu ya minimal bisa dimonitor ya, soalnya kalau kita ngomongin blocking kayaknya masih agak sensitif, terutama di beberapa organisasi, karena data protection itu hadir setelah bisnis proses kan, jadi bisnis prosesnya udah ada, baru data protection hadir. Nah, biasanya kalau dari pengalaman suka ada challenge lah dari orang bisnis gitu kan. Jadi minimal sih monitoring dulu, ada visibility terhadap data sensitif. Yang keempat adalah connect dan protect branch office. Ini relate ke arah branch, dan kalau kita sih nyebutnya sekarang individual branch. Jadi user itu juga dianggap sebagai branch gitu. Jadi dia juga harus dapat akses yang sama segala macam terhadap branch, karena ya memang dia posisi kerjanya udah di rumah gitu atau di kafe sekarang. Terus yang kelima,
continuously monitoring. Jadi di-assess user itu sebenarnya ngapain aja. Nah, ini dengan harapan dengan digital transformation yang lower cost, karena subscription model segala macam, nggak ada investasi kapital, itu mendapat risk profile yang lebih rendah dan compliance gitu. Nah, ini tadi kita elemen-elemennya ya di CSG, private access, sama DLP dan dynamic user protection ini, semua elemen kita ini ada model hybridnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak serta-merta pure cloud, makanya yang tadi saya jelasin di awal, karena dari awal pengembangan produk ini juga Forcepoint berasumsi sih organisasi bakal migrasinya itu secara parsial gitu, staggered, jadi bertahap. Cuman ya karena ada pandemi ya beberapa memang langsung loncat gitu di cloud. Jadi untuk CSG-nya, terus untuk private access ini mungkin kalau dianalogikan VPN on demand ya. Terus NGFW juga ada yang physicalnya, DLP juga ada yang on-prem, segala macam semua ada on-prem. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sedikit review mengenai CSG-nya sendiri. Nggak ada pertanyaan ya? Oke. CSG ini saya sih CSG ini sih analoginya adalah web security ditambahin CASB supaya bisa monitoring cloud gitu ya, bisa monitoring SaaS, dan juga ditambahin sedikit DLP, jadi bisa memonitoring data. Nah, jadi kalau dari offering kita dari sisi user, ini perspektif user activity ya. Jadi CSG ini sebenarnya ditargetkan untuk yang public web dan SaaS. Jadi kayak user activity waktu dia mengakses website eksternal gitu. Misalnya dia di rumah buka detik segala macam, itu diprotect oleh CSG dan dimonitor oleh CSG. Nah, pada saat dia mengakses company SaaS gitu, kayak mungkin kalau kantornya pakai 365 ya 365, atau Salesforce ya Salesforce, nah itu akan dimonitor oleh services CASB-nya dari CSG. Jadi itu yang tadi kita sebut microservices de-stacking. Oke. Arahnya jadi ke eksternal ya. Jadi untuk organisasi yang mungkin udah mengadopsi SaaS 100% atau hanya ingin memonitor aktivitas ke external facing gitu ya, usernya browsing kemana aja segala macam, itu CSG. Nah, untuk yang ke internal yang semacam VPN gitu ya, itu menggunakan private access. Ini walaupun agent endpoint-nya sama ya, ini tapi tergantung license feature mana yang on gitu. Bisa juga dua-duanya. Jadi untuk yang ke arah internal kita pakai private access. Private access-nya itu ya elemennya anti intrusion segala macam, threat protection, bla bla bla. Lalu akses user termasuk data protection, akses user ke aplikasi internet dimonitor. Lalu untuk user monitoring itu yang versi ini, yang bawah ini, itu nanti ada produknya namanya DUP. Ini semua produk terpisah, bisa diintegrate, bisa di a la carte juga bisa. Jadi CSG ini target monitoring dan proteksinya adalah ini nih. Jadi apabila user mengakses general internet, kayak
ya tadi dia browsing sehari-hari, terus dia mengakses misalnya Shadow IT Apps ini adalah aplikasi cloud-based, aplikasi SaaS yang tidak dimiliki perusahaan. Nah, ini kalau di Indonesia sih mungkin justru lebih banyakkan Shadow IT Apps-nya dari sanction cloud apps-nya. Jadi contohnya kayak mungkin Dropbox pribadi atau Dropbox yang gratisan, kalau masih ada ya. Kalau dulu sih ada, sekarang kayaknya Dropbox bayar semua deh. Atau Google Drive. Nah, Google Drive kan ada yang free, tapi kantornya Google Drive pribadi, kantornya mungkin pakai G Suite personal gitu. Nah, ini harus bisa dimonitor dan mungkin diatur kali ya, di-police. Jadi mungkin kalau Google Drive pribadi dia nggak boleh upload, tapi kalau Google Drive kantor dia boleh gitu. Sanction Cloud Apps ini ya udah jelas itu SaaS yang digunakan di company. Terus data ya data keluar masuk, dia upload, dia download segala macam, dimonitor. Termasuk dia pada saat misalnya copy ke USB segala macam itu data on-prem juga kita monitor. Terus threat ya ini udah jelas, misalnya nggak sengaja download virus, nggak sengaja buka virus, nggak sengaja kena phishing gitu, itu harus bisa dicegah juga. Nah, jadi ini microservices yang terdapat di di CSG. Nah, untuk POP-nya kita ada 145 negara ya. Ini kalau teman-teman lihat ada 2 warna, satu hijau, satu biru. Ya kan? Nah, biru ini adalah hijau ini adalah data processing. Jadi instansi CSG-nya itu ada di yang hijau. Nah, hijau ini kita sih kerjasama sama Equinix dan AWS ya. Jadi makanya kita bisa dapat sertifikasi banyak karena ya dengan Equinix-nya certified, ya kita certified juga gitu. Nah, untuk terus AWS certified ya kita certified juga. Untuk yang biru adalah piring connection. Nah, jadi kalau teman-teman lihat itu Indonesia udah ada, Jakarta kalau nggak salah sih sama Indosat, saya kemarin cari IP-nya di Cengkareng gitu-gitu deh, di tulisannya. Nah, jadi berarti traffic-nya nggak makan bandwidth internasional, tapi makan bandwidth lokal gitu. Oke, ini juga salah satu fitur tambahannya RBI dari CSG. RBI itu yang tadi dia mengisolate user dari konten. Jadi usernya pada saat mengakses konten atau destination tertentu, dia ya tadi remote desktop secara seamless ya, dia kayak semacam remote desktop ke engine lain, lalu dari situ baru mengakses konten. Ada pertanyaan? CSG? Kalau nggak ada, kita lanjut ke private access. Nah, private access itu sebenarnya menjawab challenge terhadap legacy VPN. Di samping ditambahin elemen data protection ya. Jadi legacy VPN itu kan kalau IPsec VPN ya atau SSL VPN sama aja lah. Itu biasanya user kan dikasih IP dari segmen VPN gitu, ada poolnya. Nah, terus limitasi pengaturan aksesnya berdasarkan IP tersebut gitu. Jadi kalau misalnya orang departemen A itu dapat pool A gitu, nah itu seluruh departemen A yang dapat pool A itu quote unquote akses levelnya biasanya sama. Nah, tapi nanti bisa dibedain lagi sih sebenarnya dari aplikasinya. Cuman itu sedikit ada security gap kalau dari kita. Nah, jadi untuk private access ini kita mengadopsi
zero trust. Nah, jadi kayak tadi dari segmen tersebut kan biasanya orang bisa secara nggak sengaja dikasih akses ke aplikasi tertentu gitu. Nah, untuk private access ini tidak semua akses itu configured. Jadi even usernya soalnya nggak dapat segmen apa-apa gitu, nggak dapat IP apa-apa. Jadi dia secara seamless connect ke private access cloud kita, lalu dari private access cloud yang mengatur akses dia terhadap aplikasi. Di samping data protection segala macam juga termonitor gitu. Nah, jadi kalau mengacu ke grafiknya tadi, private access ini arahnya untuk melindungi atau mengatur akses user ke aplikasi internal gitu. Jadi yang bukan public SaaS. Jadi misalnya kalau ada aplikasi apa ya, mungkin SAP yang di hosting di data center physical gitu atau di head office atau aplikasi absen, aplikasi apapun lah ya yang private gitu. Itu menggunakan private access ini. Proteksinya IPS segala macam udah include. Kalau nggak ada pertanyaan untuk private access, kita lanjut ke DUP. DUP itu adalah di user masuk ke ranah user monitoring ya. Jadi tadi agentnya kan sama untuk private access, terus CSG, terus DLP segala macam, single agent. Nah, agent yang sama itu juga akan memonitor aktivitas user. Nah, aktivitas user ini ya dia semua dia mengkonsumsi penggunaan sehari-hari lah, akan di offload, kita nyebutnya IOB, indicator of behavior. Jadi ada trigger-triggernya, nggak semua aktivitas di offload ke processing unit kita. Jadi mungkin contohnya ya ini sering ngopi file ke USB gitu, itu aktif dalam job hunting site kayak LinkedIn kali ya. Suspicious app transfer, jadi mungkin dia user yang install aplikasi tertentu yang mengoffload data atau hoarding large amounts of data, itu ya stockpiling sih. Jadi biasanya ini kalau di pengalaman cyber security, kalau orang udah stockpiling data itu mungkin dalam 1-2 bulan bakal resign. Karena ya semua, saya yakin teman-teman juga udah paham ya. Jadi biasanya kalau di Indonesia atau Asia atau mungkin dunia juga kali ya, biasanya itu data kerjaan kita itu bukan milik kantor tapi milik kita. Padahal kalau dalam aslinya ya milik kantor ya, cuman biasanya itu kita bawa dari tempat kerja A ke tempat kerja berikutnya gitu. Nah, ini salah satu indikator behavior. Jadi setiap insiden DLP ataupun insiden lain ya, insiden security lain plus indikator behavior itu akan di-offload ke behavioral analytic engine kita. Nah, di behavioral analytic engine kita ini dianalisa, lalu kita akan menghasilkan namanya risk score. Nah, risk score ini akan di-feedback ke DLP, ke CSG, ke private access, dan ke semua produk Forcepoint lainnya. Yang akan dari situ men-trigger policy yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh, salah ini ya, stockpiling gitu, on local drive. Jadi dia ngopi-ngopi data, nge-backup data, risk level dia naik nih, jadi 24 risk score dia. Lalu 45 dia, terus dia ngopi data sensitif ke personal account, jadi nge-backup data tertentu ke email pribadi gitu ya. Nah, risk levelnya naik 45. Terus dia 30 hari nggak ngapa-ngapain, turun lagi jadi di low risk.
Terus dari sensitive application dia copy paste. Jadi misalnya aplikasi database atau apa dia kopas data, dia screenshot file-file tertentu, lalu dia backup itu semua ke USB. Nah ini risknya pada naik semua nih. Nah begitu risk dia naik, policy dia langsung datanya terencrypt. Terus dia mau uninstall agent, naik lagi. Nah, terakhir dia mau upload itu semua ke personal account. Mungkin di backup ke Google Drive atau apa, langsung di-block gitu. Jadi ini termasuk itu juga relate ke CSG dan private access dia sih. Bisa jadi dia di-block juga, udah nggak bisa akses aplikasi internal. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak, ya ini sekedar review. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana Forcepoint menjaga keamanan data dari serangan cyber security ketika akses menggunakan VPN di mana saja? Gimana nih dari Bapak Agus Gunawan? Oh, oke. Berarti mengarah ke private access ya, Pak? Saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi dia kalau private access ini pengamanannya adalah dari sini sih Pak. Jadi kita menggunakan IPS engine sih. Jadi ada IPS engine kita, terus karena ada data protection, nah jadi kalau biasanya kan kalau teknologi VPN itu nggak ada proteksi datanya sih ya. Jadi cuman ya VPN aja gitu. Jadi ada mungkin ditambahin antivirus segala macam, ditambahin IPS juga bisa ada. Nah, tapi nggak memonitor lalu lintas data. Nah, kita di samping ada standar IPS, terus antivirus segala macam, di situ juga endpoint agent-nya dan di SASE-nya itu memonitor lalu lintas datanya gitu, karena kita fokus di data. Oke, terus mungkin ke Pak Rama, install software di server dan endpoint. Oh, enggak sih. Jadi untuk SASE ini itu dia pure on cloud. Nah, di sisi user itu cuma install endpoint agent aja. Endpoint agent. Jadi semua processing ada di cloud. Itu kalau mau deploy pure cloud. Kalau mau hybrid juga bisa, beberapa komponen, misalnya CSG-nya ditarik ke on-prem, itu bisa juga sih. Tapi itu baru butuh ada hardware. Kalau enggak, semua pure cloud. So far sih enggak ya, karena sebenarnya semua processing ada di sini sih, ada di cloud-nya. Gambarnya yang entah, saya cari gambar lebih mantap ya kali. Nah, jadi semua processing ada di sini sih. Endpoint agent itu sebenarnya fungsi dia cuma mengarahkan ke sini. Kalau ini bilang blok gitu doang. Oke, Pak Sugianto menggunakan layanan sebagai Power BI ada. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kalau Bapak, sebenarnya pertanyaannya gini sih Pak. Kalau saya ya, Bapak pakai bisnis analitik atau apapun itu ya untuk memproses data gitu. Tapi kan buntut-buntutnya ya, data itu pasti ditarik dari aplikasi terus ke user, iya kan? Jadi sebenarnya data konsumen segala macam itu yang konsumsi adalah user pada intinya. Nah, kalau database-nya mungkin aman, dia dipagerin apalah IPS segala macam, sandbox, ada anti DDoS dan kawan-kawan, itu oke. Tapi begitu datanya ditarik ke level user, itu bisa dimonitor atau diproteksi nggak? Itu aja sih pertanyaannya. Makanya kalau saya sih nyaranin semua company lah yang menganggap data itu penting, ya minimal punya solusi DLP, at least buat monitor. Jadi nggak kayak gimana ya, nggak kayak kalang kabut gitu. Kalau misalnya ada data
ada insiden gitu, datanya misalnya bocor. Nah, minimal Bapak tahu flow-nya gimana gitu. Jadi pelakunya siapa segala macam, dirunut bisa, terus mungkin bisa meracik kayak semacam bisnis proses baru gitu buat melindunginya. Soalnya kalau nggak dimonitor kita even nggak tahu, ntar tiba-tiba udah keliling aja data kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, nampaknya sudah habis ya pertanyaannya ya. Nanti boleh Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung aja ketik di kolom chat ya Pak Yonatan ya. Boleh. Kalau nggak ada sih mungkin ada sedikit video demo lah ya buat Boleh Pak, silakan. CS buat masing-masing sih sebenarnya. VPN dari laptop pribadi. Oke, bagaimana dengan user? Ya itu sih solusi SASE ini sih tujuannya untuk menggantikan teknologi VPN ya. Jadi ya seharusnya semua usernya juga udah beralih gitu ke private access. Tapi ya bisa juga sih difasilitasi dengan adanya NJFW on-prem atau segala macam. Kan kita solusinya juga semua bersifat hybrid alias bisa di deploy pure cloud atau parsial, beberapa on-prem. CSG. Oke. Bentar ya. Ini sedikit demo CSG-nya gimana caranya buat suara. Sorry. Kayaknya dulu ada sharing. Oh, ini input komputer sound. Oh. Ya, bentar. Teman-teman bisa lihat videonya? Saya play deh. Ya, bisa kelihatan Pak. ForcePoint Cloud Security Gateway, or CSG, safeguards your people as they use web content and cloud apps, keeping advanced threats out and sensitive data in. It gives you all-in-one visibility and control for your distributed enterprise, so that your people can work together. Kedengeran kan ya? Kedengeran tapi kecil suaranya Pak. Oh. Replace a variety of siloed products. Gini? Ya, sekarang udah jelas. Your data safe while cutting costs, complexity, and operational overhead. You can quickly understand what types of websites they're coming to, and you can see which cloud applications are being used all throughout your enterprise. For example, Office 365, Slack, and other apps. But that's just the start. You can also see the level of risk associated with these applications. This helps you to discover potential dangers quickly so that you can define policies to protect your users and data from threats lurking in risky applications and suspect websites. For example, here you can see that 85 high-risk cloud applications have been accessed by your users over the past 24 hours. Using this knowledge to create and edit policies for protecting your people and data is easy. CSG gives you a wide variety of security controls that you can apply to implement the business processes you want used for various groups or locations. For example, you can protect your corporate users against risky websites with just a few clicks. ForcePoint continuously categorizes websites so that you can automatically apply policies without having to spell out the name of every individual site. This is particularly useful for keeping your users safe when they browse to newly registered websites that may sometimes be suspicious. Protecting your users from potentially malicious content is crucial. But blocking all new sites completely
may prevent them from getting their jobs done. Fortunately, you have a lot of flexibility with CSG. Using a capability called remote browser isolation, you can let users see the contents of websites, so essentially as pictures, without being exposed to any malware hiding inside of them. This keeps your people productive without contaminating their devices or putting your enterprise data at risk. You can also use CSG to control how people use cloud apps, particularly ones where sensitive enterprise data is stored and manipulated. This gives you deep visibility and control for cloud-based business applications. You simply select which apps you use, such as Concur, Dropbox, Office 365, and others, to see how your people are using them and to enforce true enterprise-class data security for the information stored in them. ForcePoint Cloud Security Gateway is used by enterprises and government agencies around the world. It enables your people to work from home, in the office, or anywhere else safely without putting sensitive data at risk. And by delivering all-in-one protection from the cloud, CSG helps you eliminate costly security hardware, simplify operations, and streamline your compliance efforts. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, bentar, ini audionya gimana balikinnya lagi ya? Oke, baik. Ini sembari ada pertanyaan juga ya nanti Bapak Yonatan ya, nanti kita akan bacakan lagi. Untuk Oke. informasi Bapak Ibu nih sembari menunggu, boleh nih diintip dulu di kolom chat ya Bapak ya. Hari ini ada feedback form yang sudah dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu boleh mengisi karena nanti feedback form tersebut data-data Bapak Ibu akan kami masukkan ya sebagai peserta kuis nih yang boleh ikut kuis yang mengisi feedback form hari ini. Oke. Baik. Ini sambil saya coba jawab ya dari Boleh, Pak. Pak Agus. Ya. Aplikasi on-prem mereka pakai remote desktop atau AnyDesk. Apakah bisa ini udah pasti sih ya kalau remote desktop atau AnyDesk itu ini maksudnya nggak pakai VPN gitu, langsung AnyDesk aja. Itu agak bahaya sih Pak sebenarnya. Kita sih saranin mungkin minimal harus pakai VPN dulu gitu, baru dia bisa akses aplikasinya karena ya lebih ya terencrypt segala macam ya, terus ada security checking di dalamnya. Nah sebenarnya sih ini jawabannya bisa, tapi ya itu kita saranin justru minimal VPN dulu, baru habis itu mungkin beralih ke private access atau segala macam. Terus dari Pak Irfan, apakah ForcePoint sendiri terdapat crypto analysis shellcode detection karena maraknya dan boomingnya crypto malware dan zombie service? Oke, jadi ini sebenarnya sih mungkin pertanyaannya lebih ke arah endpoint EDR ya, endpoint protection alias antivirus di PC. Nah, ini sih kita ForcePoint nggak punya ya antivirus, kita nggak jualan antivirus sih, maksudnya di level PC gitu. Oke, mungkin nih ada video lagi sih terkait private access nih, mungkin Pak Agus bisa ngelihat mengenai contoh mengakses aplikasi internal dari private access kali. Bentar. Ini. Oke. Videonya kelihatan kan ya? Mungkin sembari di play, Pak. Oke. Yang penting layarnya kelihatan dulu. Udah. Suaranya juga kan ya? ForcePoint Private Access gets your remote users access to private applications without the pain of VPNs. GameWorks, a video game developer, has line of business apps on their internal network. Some are in the data center, while others have moved to their private cloud in AWS. These private apps, including SAP, aren't visible to anyone on the internet. With private access, you can give users access to the specific apps they need. Adding a new app like SAP is easy.
Simply add the address, name of the resource, save, deploy changes. Now authorized remote users can get to SAP using the same browser shortcuts or SSL portal they would normally use while in the office. Private access takes care of seamlessly connecting the user to the application inside the internal network. In addition, security controls can be set to protect your private applications and internal network from attacks that hide within compromised remote devices or Wi-Fi hotspots. Setting application rules based on network, applications, web, and threats enable for a stronger security posture for inbound web access to applications. You can even see in real time what's happening as people use your private applications. With ForcePoint Private Access, your remote users stay productive while your apps and data stay secure. Oke, nah jadi ini sekalian jawab pertanyaannya Pak Rama. Apakah ForcePoint bisa menggantikan fungsi firewall? Ini sebenarnya menggantikan fungsi VPN-nya dari firewall gitu. Jadi kalau firewall sih kayaknya tugasnya bukan VPN doang kali ya. Jadi dia melindungi server dan segala macam aset internal dari luar gitu, memberi akses, tapi fungsi VPN-nya yang legacy VPN yang biasanya rata-rata firewall juga support VPN sih. Ada yang pakai license tambahan, ada yang enggak. Nah, itu di enhance lah dengan private access ini gitu. Seperti teman-teman udah lihat di videonya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini ada video terakhir mengenai DUP. Jadi ini sekali 3 produk. Oke. Nah, ini pas banget. Membahas insiden risk ranking, ini berdasarkan apa? Manual atau auto? Jawabannya sih auto. Tapi hasilnya, skemanya mungkin bisa dilihat dari video ini kali. Ini gimana? Share. Oke. Nah, jadi ini kita lihat dia dapat message dari temennya di LinkedIn, dikirimin link, terus ya dia apply gitu. Nah, begitu apply ya bisa apply, nggak diblok. Nah, tapi sebenarnya di belakang layar itu threat-nya dia naik gitu, risk level dia naik. Nah, ini value ini auto, value-nya naik berapa itu sebenarnya auto predefined oleh ForcePoint. Nah, termasuk dia tadi nyeting LinkedIn profile itu juga berimplikasi ke peningkatan risk score dia. Meningkatnya berapa juga auto. Nah, dia screenshot juga auto. Meningkatkan, terus dia nge-backup juga auto, semua auto dari ForcePoint. Tapi customer bisa kalau misalnya mau custom, bisa memberikan input ke kita gitu. Nah, jadi setelah ini dia zip misalnya, terus langsung dia mau tadi file-file dia, dia matiin WiFi dulu biar nggak ketahuan. Terus dia colok USB. Nah, terus dia copy ke sini. Nah, langsung diblok. Karena dari aktivitas-aktivitas dia sebelumnya, itu risk profile dia udah naik. Naik. Lalu, ya, policy-nya berganti, gitu. Jadi, policy yang agak keras. Nah, termasuk ini dia upload ke Dropbox.
gagal juga. Gitu. Nah, ini kalau dia lihat, kalau admin yang lihat gitu ya. Nah, di sini ada nih chronological, gitu. Apa yang menyebabkan dia risk levelnya naik gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada jam segini dia ngapain, jam segini dia ngapain, jam segini dia ngapain. Terus bisa dilihat juga dari detail sebenarnya ngapain di sisi kanan gitu. Nah, ini peningkatan risk score dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu otomatis dari force point yang menentukan dari awal. Tapi kalau dari customer misalnya ada masukan gitu, oh kita nggak, menurut kita nggak segitu gitu ya, itu bisa disampaikan aja, ntar dirubah untuk user tersebut. Oke, dari saya sampai situ aja. Mungkin masih ada yang ingin bertanya nih dari Bapak Ibu. Boleh, kami masih membuka kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Langsung ketik di kolom chat ya. Dan saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Ini linknya ada di mana? Ada di kolom chat juga Bapak Ibu nih, agak-agak naik-naik sedikit ya dari pertanyaan dari Bapak Irfan nih, naik-naik sedikit dari pertanyaan terakhir. Nah, linknya ada di situ. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja, langsung aja diisi. Nah, untuk nanti data Bapak Ibu akan menjadi kunci ya untuk bisa mengikuti kuis hari ini. Oke, Pak Yonatan, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Yonatan. Tunggu, saya intip-intip dulu. Oh Pak, ini Force Point data centernya ada di Indo nggak ya? Gimana nih Pak? Saat ini belum. Ya, seperti tadi kita partnernya sama AWS dan Equinix. Nah, kebetulan AWS juga belum buka kayaknya di sini ya, secara resmi. Nah, nanti mungkin bersamaan dengan AWS buka ya, kita ada juga di sini. Gitu. Saat ini yang paling dekat kalau customer sih biasanya request-nya di Singapura ya, terus backup-nya mungkin backup instance di, kalau nggak Jepang, Hong Kong. Kalau dulu sih Hong Kong, tapi sekarang gara-gara hal-hal yang terjadi belakangan ini milihnya di Jepang. Memang betul ada beberapa challenge, tapi kayaknya sih customer kita yang FSI pakai-pakai aja tuh. Saya juga nggak tahu. Kalau kata mereka sih sebenarnya aturan OJK-nya nggak jelas. Jadi kalau bisa masih bisa diobrolin gitu kali ya. Jadi yang penting ada kontrol-kontrol gitu-gitu deh. Kita juga beberapa FSI pas make services cloud kita sih dari OJK-nya minta beberapa dokumen, memang dokumen-dokumen audit segala macam. Cuman ya kita ada gitu aja. Oke, baik. Mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi kah? Satu pertanyaan terakhir ya, kalau masih ada ya. Oh, Pak Yonatan, nanti kalau misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa kontak siapa nih Pak Yonatan? Dari tim SNI bisa ada, di sini ada kan ya, Pak Agus. Atau bisa langsung ke saya juga sih. Itu ya. Oke, boleh. Iya. Ini saya tulis email saya kali ya. Ya, boleh Pak. Boleh. Jadi nanti Bapak kontak person nih. Jadi buat Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih ingin berdiskusi lebih lanjut, langsung saja menghubungi ke Bapak Yonatan.peranto@forcepoint.com ya. Ini langsung aja nanti di email ke Bapak Yonatan. Oke, baik. Ini chat saya lagi tertumpuk-tumpuk nih. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir? Habis kayaknya ya Pak Yonatan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Yonatan Peranto selaku Sales Engineer dari Forcepoint Indonesia atas informasi yang luar biasa. Tadi protection-nya banyak sekali ya, tinggal dipilih-pilih ya Pak ya, mau yang dibutuhkan yang mana ya. Tadi kayaknya kalau dirangkum banyak yang pertanyaan mengenai VPN ya Pak ya. Oh, ini juga ada, bisa langsung menghubungi ke Bapak Riyaldi.Syarif
@mii.co.id. Nah, bisa langsung menghubungi. Oh iya, Om Aldi juga bisa, Om Oh, Aldi. oh, saya juga panggilnya Om Aldi deh kalau begitu. Oke, baik Bapak Ibu, silakan apabila yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut langsung hubungi dua cowok-cowok ganteng yang ada di kolom chat tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yonatan atas informasinya. Kita akan berlanjut ke link yang dari tadi ada di kolom chat nih Bapak Ibu. Boleh dong nengok-nengok lagi di kolom chat. Itu ada link feedback form. Silakan diisi dengan data yang lengkap karena nanti data Bapak Ibu bisa menjadi kunci untuk bermain kuis hari ini. Hadiahnya nggak kaleng-kaleng karena hari ini kita punya banyak sekali hadiah untuk Bapak Ibu. Hadiahnya pun dengan total jutaan rupiah. Untuk informasi door prize nanti kita akan mengundi juga. Ada apa sih Alina hari ini door prize-nya? Door prize-nya ada 3 hari ini. Ada Samsung Galaxy Buds Live, kemudian ada Mi Remote TV atau Mystic, dan Mi Band. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk tetap berada di ruangan webinar dari awal hingga akhir ya. Karena nanti ketika saya menyebutkan pemenangnya, apabila tidak ada respons nih dari Bapak Ibu akan kami anggap gugur atau hangus dan kita akan mengundi ulang ya Bapak Ibu. Oke baik, apakah ada yang belum selesai mengisi feedback form? Ini Bapak Ibu masih bersama kami kan ya? Suara saya terdengar dengan jelas kan? Ini takut-takut nggak ada respons, jangan-jangan suara saya sudah lenyap nih. Bapak Ibu, bagaimana? Sudah selesai nih mengisi feedback form? Adakah yang belum selesai? Oh belum? Oke. Wah ada yang sudah. Baik. Oh belum. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit untuk mengisi feedback form ya. Cukup gak nih kira-kira? Cukup kali ya? Oh boleh dikirim ulang. Baik, nanti tim kami akan mengirim ulang ya linknya ya. Coba dicek lagi di kolom chat, silakan diisi dengan data yang lengkap. Saya berikan waktu 3 menit dari sekarang ya Bapak Ibu. Silakan langsung mengisi feedback form yang ada di kolom chat. Nah, linknya sudah tersedia kembali. Bapak Ibu silakan langsung aja diklik 3 menit dari sekarang. WhatsApp audio. Baik, silahkan Bapak Ibu ya 3 menit cukup ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Mungkin sembari mengisi nih boleh nih dari tim kami dikasih lagu nih biar Bapak Ibu semangat mengisinya ya. Oke baik, silakan Bapak Ibu dapat diisi dengan data yang lengkap ya. Oh Bapak Agus ada yang ingin disampaikan mungkin? Di event Pak, bentar Pak. Oh oke baik Bapak Agus. Ter-unmute nampaknya. Baik, Bapak Ibu silakan diisi dengan data yang lengkap ya. Oh, sudah selesai ya Bapak Agus Gunawan. Oke, baik. Bagaimana dengan yang lain nih? Halo. Oh, sudah dan. Baik. Adakah yang mungkin belum selesai? Adakah mungkin yang belum selesai? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Oh, sudah banyak yang selesai nampaknya ya. Baik, kita masih menanti mungkin beberapa Bapak Ibu masih menyelesaikan feedback form. Sekali lagi Bapak Ibu silakan diisi data feedback form dengan data yang lengkap. Karena nanti Bapak Ibu bisa menjadi kunci untuk bermain kuis hari ini ya. Jadi data feedback form Bapak Ibu yang sudah mengisi nanti berhak untuk bermain kuis bersama kami. Hadiahnya apa? Hadiahnya banyak dong, jutaan rupiah. Wow, menanti Bapak Ibu yang beruntung pada hari ini pastinya. Tidak hanya itu saja karena kita akan bagi-bagi door prize. Door prize-nya ada apa aja sih Alina? Nah, door prize-nya ada Samsung Galaxy Buds Live, kemudian ada Mi Remote TV atau Mystic, dan Mi Band. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan untuk tetap berada di ruangan webinar dari awal hingga akhir. Gimana nih? Masih perlu waktu lagi untuk mengisi feedback form atau semua sudah selesai? Jangan-jangan? Oke, saya beri waktu mungkin 1 menit lagi ya untuk mengisi feedback form. Oh, sudah dikasih lagu-lagu cantik. Oke, sembari mendengarkan lagu silakan Bapak Ibu mengisi feedback form ya Bapak Ibu ya. 1 menit dari sekarang.
story. 그녀는 복잡해한 칠판 앞에 문제아 같아. 답이 안 나와 수학 못해. 유부남인 친구 형들에게 물어봐도 빨리 사과해 남자가 그러면 안 돼. I'm trying to work, baby I'm sorry. 흐름을 뭐가 더 한지 당연히 말을 안 모르지 미안해 미안 more. Why need leave it? 알아먹어줘 내 사랑을. 사랑과 전쟁에서 I don't want war. 너가 지금 내게 내리는 형벌도 알게 받을게. 다만 잘해줬던 때도 참작해서 내게 판결을 내려줘요. 너의 화를 막으려고 돈을 써서 이유 막론 싸울 때 욕을 써서 그 싸움에서 영감 받아 곡을 써서 내가 미안해요. 자꾸 말끝마다 꼬리를 붙여서 넘어갈 것도 같이 발 들고 덤벼. 그럴 수 있는 사랑에 너무 논리 정연해서 꼭 화를 부르네요. Oke, baik. Gimana nih Bapak Ibu? Sudah ada yang selesai atau malah ada yang belum? Udah selesai mungkin? Nampaknya sudah banyak yang selesai ya. Baik. Nah, sesaat lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bermain kuis bersama. Nah, kuisnya tuh seperti apa sih? Nah, nanti saya akan jelaskan peraturannya. Tapi saya ingin pastikan dulu Bapak Ibu sudah mengisi semua ya feedback formnya ya, supaya bisa bermain kuis. Karena sesaat lagi kita akan segera bermain kuis bersama nih. Jadi gimana nih Bapak Ibu, ada yang masih belum selesai atau enggak nih? Unknown caller. Ini Bapak Agus kayaknya lagi sibuk sekali dapat telepon ya. Oke, baik. Ada mungkin yang belum selesai? Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Tadi kayaknya kurang lebih 3-4 menit ya tadi ya sudah diberikan waktu. Bagaimana, sudah siap nih ingin bermain kuis segera? Bagaimana? Coba nih saya dikasih respon nih, saya takut suara saya nggak kedengeran nih. Gimana Bapak Ibu, sudah siap bermain kuis kira-kira? Bapak Ibu ini suara saya terdengar jelas kan ya? Saya jadi deg-degan nih. Oke, baik. Oh, sudah siap. Siap dong. Oh, ready semua ya. Kita akan mengambil 3 pemenang hari ini. Hadiahnya adalah e-voucher senilai 500.000, 300.000, dan 200.000 untuk 3 orang pemenang ya. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu mengambil poin sebanyak-banyaknya di setiap pertanyaan ya. Akan ada 3 orang pemenang ya. Oke, baik. Gimana nih, sudah siap nih gamesnya? Kita kayaknya sudah siap juga ya kuisnya ya. Boleh. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, pagi menjelang siang. Terima kasih sudah stay tune di webinar hari ini. Sebentar lagi kita mau masuk sesi kuis. Untuk link kuisnya akan saya sebarkan di kolom komentar. Untuk Bapak dan Ibu yang punya aplikasi Quizizz, bisa join dengan kode yang tertera pada share screen yang saya berikan di 536-823. Untuk peserta kuis, saya mau ingatkan untuk format nama yang tepatnya adalah nama strip nama perusahaannya ya. Nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan format, mungkin saya akan decline terlebih dahulu, kemudian bisa join dengan format yang sesuai. Kemudian untuk proses registrasinya kita berikan waktu sampai 11.35. Dan waktu pengerjaannya nanti 2 menit. Sambil menunggu, mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu untuk isi feedback form. Supaya nanti kalau Bapak dan Ibu menang dalam kuisnya, tim kami lebih mudah untuk melakukan verifikasi data. Terima kasih. Sudah 27 peserta nih Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang lain silahkan langsung mengganti dengan format yang sesuai ya. Untuk dapat langsung bergabung ke joinmyquiz.com. Di kodenya 5368 berapa tadi? Oh baik, lagi di scroll down. Oke baik.
Silakan Bapak Ibu untuk langsung 536823 536823 langsung saja bergabung sekarang dengan nama yang sesuai ya. Tadi sudah diinfokan oleh Ibu Violin. Dan jangan lupa langsung mengisi feedback form untuk Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form karena yang valid yang boleh bermain game yang mengisi feedback form. Nah, ini lagi diverifikasi nih. Jadi kalau misalnya tidak mengisi feedback form otomatis akan tertendang dengan oke, baik, dengan klik-klik ini. Mau nggak mau di-remove. Oke, dan jangan lupa untuk menggunakan format yang sesuai ya. Ini kalau nggak salah nama dan perusahaan ya, nama Iya, nama strip nama perusahaannya atau nama perusahaan strip nama lengkapnya. Nah, tuh dicatat baik-baik Bapak Ibu, silakan diganti formatnya ya Ibu Violen ya, supaya bisa Ya, main benar di sekali. joinmybridge.com. Betul sekali. Dengan passwordnya 536823, kodenya 536823, 536823. Wow, Iya. semakin banyak ya Bu Violen ya. Kayaknya ya semakin deg-degan juga nih. Sudah 11.35 Bu, mungkin kita boleh start kuisnya. Boleh dong. Nanti Silakan, yang Bu mau Violen. join bisa tetap join di Ya. 536-823. Silakan. Oke, saya pencet start. Selamat mengerjakan. Kuisnya akan saya akhiri di 11.37. Untuk sekarang juara pertamanya ada dari Bapak Diki PT Victorindo, disusul oleh Bapak Febrianto dari PT ALT. Dan yang kedua ada Bapak Charlie dari Bank Mirta. Dan yang ketiga ada Bapak Supriyoto dari Indo. Kuisnya akan saya akhiri di 3, 2, 1. Selamat untuk para pemenang. Juara pertama ada Bapak Charlie dari Bank Bumiarta. Kemudian juara kedua ada Bapak Febrianto. Dan juara ketiga ada Bapak Rudianto dari bank apa nih? Nanti saya cek kembali ya. Oke, Bu Alin. Mungkin Iya, Ibu Violen mau masuk untuk sesi berikutnya. ya. Terima kasih banyak Ibu Violen. Untuk pemenang nanti akan dihubungi ya Bu Violen ya. Ya, benar akan dikontak dari tim MII. Baik, selamat sekali lagi untuk 3 pemenang kita hari ini. Kalau lihat klasemennya pemenangnya ganteng-ganteng semua nih, cowok-cowok semua nih ya. Selamat sekali Dan lagi ketentuan untuk nanti kita verifikasi dengan feedback form juga ya. Jadi untuk Ya. para pemenang mohon bantuannya untuk isi feedback form. Yang belum menang juga bisa bantu isi feedback form karena setelah event ini kita akan berikan sertifikat of attendee. Wow, saya dapat sertifikat juga kah Ibu Violen hari ini? Enggak. Nanti kita provide semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Violen Brigita. Kuis yang luar biasa ya. Terima kasih. 3 top 3 kita hari ini Bapak-bapak semua nih, selamat sekali lagi saya ucapkan, nanti akan dihubungi oleh tim dari MII ya untuk pemenang-pemenang pada hari ini. Baik, ini yang tidak kalah juga ditunggu-tunggu seperti janji saya tadi di awal, kita punya 3 hadiah juga hari ini. Di sesi door prize, kita memiliki Samsung Galaxy Buds Live, kemudian Mi Remote TV atau Mystic, dan Mi Band. Nah, kira-kira siapakah 3 pemenang pada siang hari ini? Ini kalau jam segini sudah menjelang siang ya, sudah sebentar lagi menjelang makan siang. Bagaimana Bapak Agus nih? Aku mau menyapa Bapak Agus dulu nih, yang dari tadi kayaknya sibuk banget nih. Bapak Agus sudah siap belum nih? Siap, hadir. Oke, baik. Bapak Agus, ini kita akan bagi-bagi 3 hadiah. Mungkin nanti kita akan mulai dari Mi Band dulu kali ya? Boleh, siap. Baik.
Langsung sharing ininya aja ya, saya share screen wheel of name-nya aja ya. Ya, boleh banget. Gimana nih, registration form-nya aman ya Pak ya? Supaya bisa diundi kita hari ini ya. Aman. Tadi Aman. kisi-kisi soalnya. Wow. Oke, baik. Silakan langsung melihat ke layar Bapak Ibu. Nah, Yap. ini ada yang warna-warni di layar Bapak Ibu sekalian berbentuk bulat. Nah, kita akan memulai dari yang Mi Band dulu ya Bapak Agus. Silakan nih, boleh di start, dihitung mundur juga boleh nih Bapak Agus. Silakan. Oke, siap. Itu mundur aja ya. Yes. 3, 2, 1. Nah, siapakah? Wow, dari mana itu Pak Agus? Dari Bank Amar Indonesia, Pak Rudianto Manurung. Wow, ini kalau nggak salah yang baru sama anak kuis ya? Kayaknya nih tadi ada Pak Rudianto. Yeay, selamat kepada Bapak Rudianto Manurung mendapatkan 1 buah Mi Band. Oh, tadi kuis yang menang siapa, koneksi terputus. Oke, nanti baik, mungkin dari tim kami bisa membantu ya. Tapi saya mau nanya dulu nih, Bapak Rudiantonya ada apa enggak ya nih Pak Agus ya? Nah, ini coba Pak, bisa mungkin dihidupin speakernya atau mungkin chatting ya Mbak ya? Boleh dong, mungkin di-unmute aja deh sekalian kita ngobrol. Bapak Rudianto Manurung, halo. Halo Mbak, Oh, halo Pak Rudianto, apa kabar? baik Mbak, Sehat Pak? sehat. Ini kok lemes banget sih dapat Mi Band Pak? Seneng nggak sih Pak? Iya, belum makan. Tadi menang kuis juga ya Pak? Iya Mbak, Oh, gimana nih Pak perasaannya? Seneng nggak nih Pak? Wah, seneng banget Mbak. Seneng sekali. Oke, kira-kira ada ucapan khusus nggak nih buat MII nih sama Force Point nih hari ini? Semoga semakin sukses Mbak. Amin, baik. Selamat Bapak Rudianto ya, sekali lagi kami ucapkan mendapatkan 1 buah Mi Band dan tadi menang kuis juga ya, congratulations, nanti akan dihubungi oleh tim kami ya Pak. Oke, Oke, baik, Bapak Mbak. August, kita akan Yap. berlanjut nih Bapak August ke pemenang yang kedua Door Prize kita hari ini ya, 1 buah Mi Remote TV atau Mi Stick. Nah, silakan Bapak August, boleh dieksekusi. Oke, 3, 2, 1. Nah, loh, mulai banyak berdoa dari sekarang Bapak Ibu yang kencang. Saya juga lagi doa sih. Oh, emang situ nulis juga nih namanya? Agak curiga nih. Oke, baik. Dari mana itu Pak Agus? PT UNS, Bapak Nurul Sofiatin Zuhro. Nah, coba nih boleh di-unmute nih. Ini Bapak atau Ibu kali ya? Ibu apa Bapak sih Nurul tuh? Kalau Nurul Oke. bisa Bapak, bisa Ibu ya. Nah, tuh ayo bisa Bapak atau Ibu nih. Coba boleh di-unmute dulu biar kita kenalan nih Pak Agus, biar tahu nih. Apakah Bapak atau Ibu? Nah, ayo. Masih bersama kami kah? Ini Bapak atau Ibu Nurul Sofiatin Zuhro. Halo. Halo Bu, mungkin bisa di chatting Bu kalau Oh, nggak ada orangnya. speakernya Waduh, ini nggak ada. siapa nih yang nulis? Oh. Kayaknya udah langsung didoain nih. Tadi saya doain kali jadi buat saya gitu. Wow, boleh juga nanti kita bagi 2 ya? Oh, enggak ya? Mungkin dihitung mundur aja kali ya, Bu. Oke, Di boleh hitungan kita hitung kelima mundur ya? atau di hitungan ketiga. Baik. Siap. Panggilan pertama untuk Ibu Nurul Sofiatin Zuhro. Ada Ibu Nurul Sofiatin? Nggak ada. Panggilan kedua, Ibu Nurul Sofiatin Zuhro atau Bapak Nurul Sofiatin Zuhro? Panggilan kedua? Nggak ada. Panggilan ketiga, Bapak atau Ibu Nurul Sofiatin Zuhro? Ada? Nggak ada kayaknya ya. Oke, kita anggap hangus ya. Hangus ya. Baik, kita undi ulang Pak August. Silahkan. 3, 2, 1. Dan siapakah itu Pak Agus? PT Busan Auto Finance, Pak Agus Gunawan. Ini kayaknya tadi Nah, apakah Bapak Agus Gunawan ada? Kalau ini Agus Gunawan pasti namanya Bapak nih. Jarang ada Ibu Agus Gunawan. Oke, apakah ada Bapak Agus Gunawan? Oh, sudah tunjuk jari. Ada Bu, makasih. Halo Pak Agus. Oh, Pak, kok datar banget Pak, langsung makasih gitu Pak. Kenalan dulu dong Pak. Halo Pak Agus, apa kabar hari ini Pak Agus? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. WFH Pak, WFO hari ini Pak? Sekarang kebetulan WFH Bu.
Oh, Besok WFH. WFO. Wow, baik. Ini pas banget ya lagi di WFH. Ini dapat Mi Remote TV nih Pak atau Mistik nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak? Seneng nggak nih Pak? Senang Bu, lumayan Bu. Alhamdulillah. Oh, Rezeki yang namanya Agus ya, Pak. Rezeki Pak, betul Pak. Iya, saya juga Agus, Pak. mulai di kotak-kotakan Makasih ini nih nama Pak Agus Agus ya. ini. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Agus Gunawan. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi nih Pak Agus nih. Siap. Ini yang tidak kalah ditunggu-tunggu nih Pak Agus. Kita akan mengundi Samsung Galaxy Buds Live. Wah, paling gahar ya. Yoi, ini paling yang Tiga. mungkin yang dideg-deginnya paling gede nih Pak Agus. Oke, siap. 3, 2, 1. Siapakah gerangan jeng 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 jeng? Warna hijau. Wow, siapakah itu? PT Infocom Elektrindo, Pak Supriyono. Nah, Bapak Supriyono. Hadir. Oh, langsung cepet banget ya. Hadir. Gercep gini nih aku suka loh. Halo Bapak Supriyono. Apa kabarnya nih Pak Halo Supriyono? Bu. Halo. Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Supriyono gimana rasanya nih hari ini dapat Samsung Galaxy Buds Live? Saya semalam mimpi apa ya? Lupa saya. Gimana Pak? Senang banget Bu. Lupa mimpi apa semalam. Oh, lupa ngimpi apa semalam. Mau coba ingat-ingat lagi Pak. Siapa tahu nanti langsung keluar nih Saya wangsitnya. mimpi dapat Samsung Buds ini Bu. Oh, ini kayaknya doanya tadi paling kenceng ya Pak Supriyono ya. Insya Allah paling gede. Doanya paling kenceng. Pak Supriyono udah ngisi feedback form belum nih? Sudah isi Bu. Sudah. Oke, baik. Selamat Pak Supriyono. Oke. Congratulations. Ya, Baik. terima kasih. Yeay. Terima kasih banyak Pak Supriyono. Habis ya Pak Agus ya? Masih ada lagi mungkin nggak ada kan yang habis ya? Habis. Habis. Oke, baik. Nah, kalau hadiah udah habis, informasi juga udah habis, Bapak Agus Lukianto yang ganteng ini selaku produk marketing PT Sinex Metro Data Indonesia akan menutup acara webinar kita pada hari ini. Silakan Pak Agus. Oke. Terima kasih Mbak Alina kesempatan dan waktunya. Memang benar ya tadi kalau yang acara tuh kalau seru pasti cepet habisnya, nggak berasa gitu. Cepet banget selesainya. Saya kayaknya tadi baru dengerin pameran, terus tadi pertama opening gitu ya. Tahu udah selesai nih giliran saya. Oke. Mungkin langsung aja saya mau ucapin terima kasih dulu sebelumnya nih buat Pak Rudiono, Pak Aldi, Heranto, Mbak Alina dan juga teman-teman dari MII sama para peserta ya sehingga event ini bisa berjalan lancar. Mungkin semoga event ini ke depannya ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kalau memang nanti ada rencana atau kebutuhan force point lebih lanjut setelah event ini berakhir, bisa langsung kontak kita tadi dengan Pak Riyadi, bisa ke Pak Peran, bisa juga ke saya. Dan akhir kata dari saya, jaga kesehatan dan sehat selalu sampai kita berjumpa lagi di event yang lain ya. Itu aja sih Mbak Alina. Amin, terima kasih Bapak Agus Lukianto nih kan wajahnya kelihatan kan yang ganteng ini yang bagi-bagi hadiah nih buat Bapak Ibu sekalian hari ini loh. Gantengnya gara-gara bagi hadiah ya Mbak? Gitu ya, enggak juga loh. Yang ngomong situ loh ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus Lukianto atas closing statement yang sangat luar biasa. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu semoga mendapatkan manfaat yang banyak ya dari event hari ini ya Pak Agus ya. Jadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk informasi tadi bisa menghubungi ke Bapak Yonatan dan Bapak Aldi tadi ya, Mas Aldi ya nyebutnya ya. Nah, tadi ada di kolom chat, nanti Bapak Ibu silakan langsung aja apabila ingin berdiskusi lebih lanjut. Kalau ngontak Bapak Agus boleh juga? Enggak juga? Enggak? Boleh juga. Oh, kalau dibolehin sama Aldi. Oh, kalau dibolehin sama Aldi. Oke, baik. Oke, baik. Karena sudah ditutup dengan Bapak Agus, saya pamit juga, saya Alina, saya mohon undur diri, tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu menikmati webinar pada hari ini. Oke, have a nice day, selamat makan siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Thank you Mbak Lina. Terima kasih semua. Semuanya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Thank kasih. you. But I still can't forget if I wanted to. And
and it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go, but it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello. Hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. Thought by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect.